Di video kali ini saya akan membahas mengenai pembelajaran dari persamaan garis lurus ya untuk kelas 8. Nah, di sini kita akan mempelajari persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan dua titik gitu ya. Nah, jadi untuk yang A kita bahas ya. Tentukan persamaan garis jika diketahui kemiringan 3 dan melalui titik 0,4. Jadi sebelum kita mengerjakan ini ya, kita cek dulu ya. Kalau kita mau nyari persamaan garis lurus, kita harus cek dulu itu melalui satu titik atau dua titik gitu. Untuk yang A ya, ini kan melalui titik 0,4. Nah, ini berarti satu titik ya. Nah, ini satu titik gitu. Satu titik ya. Nah, jadi kalau misalkan satu titik, persamaan garis satu titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1 gitu ya. Diingat-ingat ya, jadi kalau satu titik itu dirumuskan dengan ini ya, Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Nah, kemudian ini saya tulis ya X1 Y1 nya. Ini disebut dengan X1 ya. Ini X1 nya di sini 0 dan Y1 nya itu adalah min 4 ya. X1 nya 0 dan Y1 nya min 4. Kemudian kemiringan itu gradien ya. Nah, gradien itu dilambangkan dengan M gitu. Jadi M nya 3 ya. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal substitusikan ya, atau kita ganti. Yang diganti itu adalah X1, Y1 dan M ya. Jadi yang diganti adalah X1, Y1, dan M. Nah, kita lihat di sini. Y-nya tetap ya. Y-nya tetap, Y-nya diturunin aja. Dikurang Y1. Tadi berapa nilai Y1-nya? Nih ya, Y1-nya min 4 ya. Nah, ini saya tulis. Jadi Y dikurang Y1-nya min 4, saya tulis ya. Ini saya pindahin. Nah, kemudian M. Tadi nilai M-nya berapa nih? 3 kan? Nah, ini saya tulis 3. Buka kurung X. X-nya berapa? Nah, X-nya enggak ya. X-nya tetap ya. Ini X-nya tetap. Kemudian dikurang X1. Nilai X1-nya itu adalah 0 gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi yang diganti hanya X1, Y1 dengan M ya. Y dengan X itu tidak hanya diturunkan gitu ya. Jadi tidak diganti ya. Yang Y di sini ya. Y ini dengan X yang di sini. Nah, ini hanya diturunkan saja. Nah, kemudian proses selanjutnya kita lihat. Ini min dikalikan dengan min ya. Min dikali min kan plus ya. Nah, berarti menjadi Y plus 4 sama dengan X dikurang 0 itu kan X. Nah, berarti menjadi 3X. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian Y sama dengan, ini kan plus 4 nih. Plus 4 nya boleh saya pindah ke ruas kanan ya. Nah, berarti menjadi Y sama dengan 3X min 4 gitu ya. Jadi plus 4 nya saya pindahin ke kanan menjadi min 4 gitu ya. Atau boleh juga seperti ini ya. Y ini kan plus 3X nih, pindah ke ruas kiri menjadi min 3X gitu. Min 3X. Nah, kemudian plus 4 kan ya. Nah, tulis lagi plus 4. Nah, sama dengan tadi kan plus 3X nya kan udah pindah ke kiri ya, berarti ini sudah nggak ada angka ya. Nah, berarti kita tulis 0 gitu. Nah, ini juga boleh ya. Jadi boleh ini, boleh ini. Karena ini kan soal esai ya. Jadi kalau soal esai suka-suka ya seperti apa ya. Boleh yang bagian atas ini atau bagian bawah ini. Ini boleh semuanya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ke yang bagian B ya. Lanjut ke yang bagian B. Tentukan persamaan garis yang memiliki kemiringan min 1,5 dan melalui titik 1,2. Nah, ini soal B itu sama dengan soal A gitu ya. Nah, ini kita lihat ini melalui titik 1,2. Nah, ini berarti satu titik ya. Ini satu titik. Sama ya kayak dengan yang A, ini satu titik ya. Satu titik. Nah, kita lihat di sini. Ini nilai X1-nya saya masukin. X1-nya adalah 1 dan Y1-nya itu adalah 2. Jadi X11, Y1-nya adalah 2.
Nah, ini kemiringan atau gradien ya. Ini adalah M. Jadi nilai M-nya min 1,5. Oke, kita mau nyari persamaan garis satu titik. Persamaan garis satu titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 sama dengan M dikalikan dengan X min X1 ya. Nah, tadi seperti yang A ya. Nanti yang Y ini sama X ini nggak usah diganti ya, tinggal diturunin. Jadi yang diganti hanya X1, Y1 dengan M saja. Kita tulis Y min Y1. Y1-nya berapa nih? 2 ya. Nah, ini saya tulis 2 sama dengan M. M-nya adalah gradiennya itu adalah oke, ini M-nya itu min 3/2. Jadi gini ya. Ini kan gradiennya kan min 1,5 nih. Ini saya tulis dulu ya. Gradiennya kan min 1,5. Nah, ini saya ubah. Ini kan pecahan campuran. Supaya memudahkan perhitungan ya, saya ubah ke pecahan biasa. Caranya seperti ini. 2 dikalikan 1 dulu ya. 2 dikali 1 kan 2. Nah, kemudian ditambahin sama yang atas ini. Jadi 2 kali 1 2 ditambahin sama yang atas ya. 2 tambah 1 3 kan. Nah, terus saya tulis 3 ya, per kemudian 2-nya ini saya pindahin. Nah, jadi seperti ini. Bisa dipahami ya? Nah, berarti M-nya saya ganti menjadi min 3/2, buka kurung, X-nya nggak usah diganti ya, X-nya tetap X, kemudian dikurang X1. Nilai X1-nya tadi berapa nih? 1 kan? Nah, ini saya tulis 1. Nah, kemudian setelah ini, untuk memudahkan perhitungan ya, supaya kita menghindari pecahan ya. Nah, ini kita sekali silang gitu. Kita kali silang aja ya biar nggak ada pecahan ya. Nah, ini 2 yang di sini ini saya kalikan dengan ke atas ya. Saya kalikan dengan Y min 2 gitu. Kali silang ya. Nah, ini saya kalikan. Berarti nanti bentuknya menjadi seperti ini. Kita lihat sini. 2 ini dikalikan dulu dengan Y. 2 dikali Y itu adalah 2Y. Nah, kemudian 2 dikali min 2 itu adalah min 4. Seperti ini ya. Nah, kemudian tadi kan 2-nya sudah dikalikan ke ini nih, ke Y min 2. Nah, berarti sisanya tinggal min 3 kan? Nah, nanti min 3-nya kita kalikan dengan X min 1. Caranya gini ya, min 3 dikali X. Ini kan min 3 nih. Min 3 dikali X, ya min 3X gitu. Nah, kemudian min 3 dikali min 1. Itu hasilnya adalah plus 3. Oke, ini hati-hati ya. Jadi persamaan garis lurus itu sering sekali banyak kesalahan di tandanya ya. Hati-hati tandanya ya. Nih, perhatikan nih. Min 3 kali X kan min 3X. Min dikalikan dengan min itu plus ya. Hati-hati ya. Plus 3 dikali 1 adalah 3. Atau min 3 dikali min 1 itu plus 3. Hati-hati ya. Oke, setelah itu kita kumpulin ya. Ini 2Y, ini kan min 3X nih. Nah, ini saya pindahin ke ruas kiri menjadi plus 3X gitu ya. Nah, karena min 3X-nya sudah saya pindah ke kiri, berarti kan sisanya tinggal plus 3. Nah, 3-nya saya tulis. Nah, kemudian min 4-nya saya pindahin ke ruas kanan, itu menjadi plus 4. Jadi gini ya sebenarnya. Ini kan min 4. Min 4 sama plus 3 itu kan sejenis ya. Nah, ini akan kita hitung. Jadi yang sejenis ini akan kita hitung gitu ya. Jadi supaya lebih mudahnya gini deh. Ini kan 2Y, saya tulis dulu 2Y. Ini kan min 3X-nya saya pindahin ke ruas kiri. Itu menjadi plus 3X sama dengan, nah, yang 3 sama min 4-nya ini kita akan hitung. Caranya 3-nya saya turunin ya. Nah, kemudian ini min 4. Min 4-nya kan pindah ke ruas kanan. Itu menjadi plus 4 ya. Nah, berarti menjadi 2Y plus 3X sama dengan, kita hitung, 3 ditambah 4. Itu hasilnya adalah 7 ya. Nah, berarti ini jawabannya ya untuk yang B. Oke, diingat-ingat lagi ya caranya supaya supaya tandanya ya, hati-hati di tanda ya. Jadi kalau misalkan persamaan garis lurus nanti kayak soal pilihan gandanya ya, itu biasanya dia tandanya tuh yang berpengaruh banget gitu. Jadi salah tanda ya itu nanti salah di perhitungannya gitu, itu bakalan salah selanjutnya. Jadi hati-hati ya di tandanya ya. Oke, jadi untuk yang B ini ya jawabannya ya.
2Y plus 3X sama dengan 7. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk yang bagian C. Tentukan persamaan garis yang memiliki kemiringan 4 dan melalui titik min 2,1 ya. Nah, C itu modelnya sama dengan A dan B ya. Dia melalui satu titik gitu ya. Satu titik berarti rumusnya juga sama ya. Kalau satu titik berarti rumusnya sama. Gimana rumusnya? Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 ya. Dimana min 2 itu adalah X1 ya, dan 1 itu adalah Y1 ya. Nah, kemudian ini gradiennya. M itu gradiennya adalah 4. Nah, jadi yang diganti nanti X1, Y1 dengan M saja ya. Kita tulis di sini, kita substitusikan ya, kita masukin angkanya, Y-nya saya turunin, sama ya kayak yang A sama B. Jadi Y di sini sama X-nya di sini, ini nggak usah diganti ya. Kita tulis Y dikurang Y1. Berapa nilai Y1 di sini tadi? 1 kan? Y1-nya 1, saya tulis 1 ya. Sama dengan M. Tadi nilai M-nya berapa? Ini ya, M-nya kan 4 nih. Nah, ini saya tulis 4 ya, buka kurung. X-nya tinggal dipindahin, kemudian dikurang, saya tulis dikurang. Nah, sekarang X1. Nilai X1-nya tadi berapa X1-nya? Min 2 kan? Nah, ini saya tulis lagi ya, min 2 gitu ya. Ini hati-hati ya. Jadi X dikurang X1, berarti X dikurang X1-nya kan min 2. Nah, berarti X dikurang min 2 gitu ya. Oke, kita proses, kita lihat Y min 1 saya turunin ya. Nah, ini saya jadiin plus dulu ya. Karena kan min dikalikan dengan min nih, ya. Min ketemu min atau min dikali min itu adalah plus gitu ya. Berarti menjadi X plus 2. Nah, langkah selanjutnya kita buka kurungnya. Y min 1 sama dengan, nah ini kita kalikan ya. 4 dikali X itu adalah 4X, kemudian 4 dikalikan dengan 2 itu adalah plus 8. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi 4 itu tidak hanya dikalikan dengan X ya, tapi 4 di sini itu harus dikalikan juga dengan 2 gitu ya. Hati-hati ya. 4 dikali X itu adalah 4X, dan 4 dikali 2 itu adalah plus 8. Nah, ini kita lihat lagi. Y sama dengan, nah ini saya mau pindah min 1-nya ke ruas kanan gitu ya. Nah, berarti menjadi Y sama dengan, ini 4X plus 8-nya. Ini saya turunin ke sini ya. 4X plus 8. Nah, kemudian min 1-nya ini saya pindahin ke ruas kanan. Itu menjadi plus 1. Nah, suku sejenisnya bisa kita hitung. Kita lihat menjadi 4X plus 8 ditambah 1 itu kan 9. Nah, berarti plus 9 gitu ya. Ini jadi untuk esai ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini suka-suka ya bentuknya seperti apa. Ini jawaban ini benar gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau seperti ini juga boleh. Nih ya, saya tulis gini ya. Y min 1 ya sama dengan 4X plus 8 gitu. Nah, kemudian 4X saya pindahin ke kiri, saya kumpulin ya, Y sama X nya saya kumpulin, berarti menjadi Y ini plus 4X, pindah ke kiri menjadi min 4X gitu ya. Jadi Y sama X nya saya kumpulin. Nah, kemudian sama dengan ini plus 8 kan. Nah, saya tulis lagi 8, kemudian min 1-nya saya lempar ke kanan atau dipindahin ke kanan ya, menjadi plus 1 gitu. Berarti Y min 4X sama dengan 9. Nah, ini juga boleh ya, karena bentuknya kan esai ya. Jadi kalian boleh jawab seperti bentuknya ya, boleh jawab seperti ini atau boleh bentuk seperti ini gitu ya. Jadi karena dia esai ya, jawabannya boleh seperti apa namanya yang tadi saya jelasin juga ya. Oke, jadi untuk yang yang bagian C ya, yang bagian C adalah jawabannya Y sama dengan 4X plus 9. Kita lanjutkan ke soal berikutnya untuk yang D dengan yang E ya. Nah, ini sebelum saya masuk ke penjelasan D dengan E ya, nih saya jelasin dulu ya, saya ulang lagi ya.
Jadi persamaan garis ya, sebelum kalian mengerjakan ya, kalian tentuin dulu persamaan garisnya itu melalui satu titik atau dua titik gitu ya. Untuk A, B, C ya, nah ini melalui satu titik gitu, satu titik ya. Jadi satu titik itu pasti dia butuh gradien gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau cari persamaan garis lurus, satu titik itu pasti nanti membutuhkan gradien gitu ya. Nah, untuk yang D dengan E ya, D dengan E ini dua titik ya, dua titik ya. Jadi satu kurung begini itu satu titik. Nah, jadi karena ini melalui 1,4 dan 2,-1, nah ini berarti ada dua titik gitu ya. Nah, bagian sini ini dua titik. Nah, jadi sebelum mengerjakan harus ditentuin dulu ya, satu titik apa dua titik, karena rumusnya beda ya. Persamaan garis satu titik dengan dua titik itu rumusnya beda gitu. Jadi yang saya bilang tadi, tentuin dulu ya. Oke, kita lihat di sini pembahasannya ya untuk yang D dan E ya. Nah, kita lihat di sini untuk yang D dengan yang E itu melalui dua titik. Jika persamaan garis melalui dua titik itu dirumuskan dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, ini rumusnya ya. Persamaan garis lurus untuk dua titik. Ini rumusnya. Nah, ini saya Saya tulis dulu ya. Ini X1 Y1 gitu ya. Jadi untuk yang di depan itu X1 Y1 ya. Nah, kemudian bagian sininya adalah X2 Y2 gitu. Ini X2 dengan Y2. Dipahami ya? X1 Y1 dan X2 Y2. Nah, nanti X1 Y1 X2 Y2 ini kita ganti ya, angkanya kita ganti gitu. Jadi yang diganti adalah X1 Y1 X2 Y2 gitu ya. Nah, untuk yang Y di sini ya sama X yang di sini nih, ini nggak usah diganti ya, karena kan dia nggak ada angka 1, nggak ada angka 2-nya kan. Nah, berarti Y yang di sini sama X yang di sini jangan diganti gitu, tetap ya. Kita lihat pembahasannya. Y-nya tetap ya. Y-nya saya tulis lagi Y, kemudian tulis dikurang Y1. Berapa tadi nilai Y1-nya di sini? 4 kan? Nah, ini saya tulis 4 gitu. Per kita masukin Y2-nya sekarang. Berapa nilai Y2-nya di sini? Min 1 kan? Nah, ini saya tulis min 1 dikurang Y1. Berapa nilai Y1-nya? Kita lihat Y1-nya adalah 4. Nah, ini saya tulis 4. Sama dengan, nah, kemudian X-nya tinggal diturunin ya. X-nya diturunin, dikurang X1. Berapa nilai X1-nya? Kita lihat X1-nya adalah 1 ya. Ini saya tulis 1 per X2-nya. Kita lihat X2-nya itu adalah 2 ya. Berarti 2 dikurangin sama X1. Berapa nilai X1-nya? 1 ya. Nah, jadi 2 dikurang 1. Setelah seperti ini, kita lihat lagi. Nah, Y-4-nya ya, Y-4-nya ini saya turunin ya, Y-4 saya turunin. Kemudian yang bagian sini, yang bagian bawah nih, min 1, min 4 itu dihitung. Min 1, min 4 berapa nilainya? Min 1, min 4 kan min 5 ya. Nah, ini saya tulis min 5. Kemudian X min 1-nya ini saya turunin ke bawah, X min 1. Nah, kemudian yang bawahnya kita hitung ya. 2 dikurang 1 itu adalah 1. Setelah bentuknya seperti ini, kita kali silang gitu. Ini dikali silang ya. Nah, ini kita kali silang. Jadi nanti gini ya. 1 yang di sini ya, ini dikalikan dengan Y-4 gitu. 1 dikalikan dengan Y-4. Ya, tetap Y-4 kan? 1 dikalikan dengan Y-4 itu tetap Y-4. Nah, kemudian sekarang bagian yang sininya, min 5-nya. Min 5, jadi min 5-nya itu harus dikalikan dengan X, kemudian dikalikan dengan min 1 ya. Oke, kita lihat di sini pembahasannya. Min 5 dikali X itu adalah min 5X. Nah, kemudian min 5 dikalikan dengan min 1 itu adalah plus 5. Karena gini ya, min dikalikan min itu kan plus gitu ya. Nah, kemudian 5 dikali 1 itu 5.
Oke, ini hati-hati ya ngerjainnya. Jadi seperti yang tadi saya bilang ya, ini persamaan garis lurus ini berpengaruh banget di tanda ya. Jadi kalau misalkan tandanya kalian udah salah ya, nanti hasilnya pasti salah ke bawahnya gitu. Ya, jadi untuk perhitungannya hati-hati ya. Min 5 dikali X adalah min 5X, kemudian min 5 di sini ya, dikalikan dengan min 1 tuh. Nah, kan min dikali min kan plus. 5 kali 1 adalah 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita sederhanain lagi. Ini kita sederhanain lagi menjadi Y sama dengan, nah ini min 4-nya itu boleh saya pindah ke ruas kanan ya. Nah, berarti min 5X plus 5-nya saya tulis ulang, min 5X plus 5. Kemudian min 4-nya saya pindah ke ruas kanan menjadi plus 4. Berarti min Y sama dengan min 5X, karena plus 5 sama plus 4 kan sejenis. Nah, ini bisa saya hitung ya. 5 ditambah 4 ya, itu adalah plus 9 gitu ya. Nah, ini jadi jawabannya. Untuk persamaan garis melalui 1,4 dan 2,-1 itu adalah Y sama dengan min 5X plus 9. Nah, ini jawabannya. Oke, jadi nanti bentuknya terserah ya, atau boleh juga seperti ini nih. Ini udah benar ya, ini udah benar ya. Nah, saya cuman kasih pilihan lain. Nih ya, saya pindahin sini ya. Y min 4 sama dengan min 5X plus 5. Min 5X plus 5 kan. Nah, ini saya mau kumpulin ceritanya. X sama Y-nya saya kumpulin. Berarti kan min 5X-nya pindah ke sini. Ya. Berarti menjadi Y. Min 5X pindah ke kiri. Berarti menjadi plus 5X. Nah, karena X-nya sudah pindah, berarti kan sisanya tinggal plus 5 kan. Nah, ini 5-nya saya tulis. Minus 4. Minus 4-nya saya pindahin ke kanan. Nah, plus 4. Biar bisa dihitung ya. Ini kan sejenis nih sukunya. Nah, ini biar bisa dihitung. Berarti menjadi Y plus 5X sama dengan 9. Nah, ini juga boleh ya. Jadi untuk esai suka-suka ya. Ini boleh bentuk seperti ini atau seperti ini juga boleh gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini saya hapus dulu ya, sebentar ya. Oke, kita lihat. Untuk yang E, tentukan persamaan garis lurus jika diketahui melalui titik min 1,0 dan 3,-8. Nah, ini juga dua titik ya. Ini titik yang pertama dan ini titik yang kedua. Nah, ini saya tulis di sini, ini X1 Y1. Tulis dulu X1 Y1 dan bagian belakangnya adalah X2 Y2 gitu. Nah, karena dua titik, berarti rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 ya. Sama seperti yang D ya. Jadi yang diganti hanya X1 Y1, X2 Y2 gitu ya. Jadi yang Y yang di sini sama X yang di sini ini nggak usah diganti ya. Karena kan nggak ada 1, nggak ada 2-nya gitu ya. Nggak ada angka 1, nggak ada angka 2. Nah, berarti dia tinggal diturunin ya. Kita lihat di sini. Y-nya itu saya turunin ya. Jadi Y dikurang Y1. Y1-nya berapa? Nih, Y1-nya 0 ya. Oke, kita tulis. Berarti Y dikurang 0 per Y2. Berapa nilai Y2 di sini? Min 8 ya. Ini saya tulis min 8 dikurang Y1. Berapa nilai Y1-nya di sini? 0 ya. Nah, ini berarti min 8 dikurang 0. Sama dengan X-nya diturunin, X dikurang ya, X dikurang X1. X1-nya berapa nih? Min 1 kan. Nah, berarti nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi X dikurang, buka kurung, kemudian X1. X1-nya kan berapa nih? Min 1 kan. Nah, berarti menjadi X dikurang min 1 gitu ya. Nah, kemudian X2-nya. X2-nya berapa tadi nilainya? 3 kan. Nah, ini saya tulis 3 ya. 3 dikurang X1. Berapa nilai X1-nya? Nah, berarti tadi kan S1-nya min 1 ya. Nah, berarti 3 dikurang min 1. Kita sederhanain lagi ya. Y dikurang 0 itu adalah Y. Kemudian min 8 dikurang 0 adalah min 8. Sama dengan, nah ini min ketemu min ya, atau min dikali min. Itu hasilnya plus, berarti menjadi X plus 1. Nah, ini juga sama ya. Min ketemu min atau min dikali min, itu kan plus.
Nah, berarti ini jadi 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 adalah 4 ya. Oke, setelah seperti ini ya, setelah seperti ini kita kali silang. Nih kita kali silang ya. Nih ya, 4 dikalikan dulu dengan Y, berarti menjadi 4Y. Ya, 4 dikali Y adalah 4Y sama dengan ya. Nah, kemudian min 8 sini ini saya kalikan dengan X plus 1. Gitu, ya. Min 8 dikali X itu adalah min 8X. Min 8 dikalikan dengan plus 1 itu adalah min 8. Awas, hati-hati tandanya ya. Ya, jadi min 8 dikali plus 1 ya, itu hasilnya adalah min 8. Karena kan min dikali plus itu kan min ya. 8 dikali 1 itu 8. Nah, kemudian ini boleh saya pindah ya. Y sama X nya saya kumpulin ke kiri. Berarti 4Y ini kan min 8X, pindah ke ruas kanan. Min 8X nya pindah ke ruas kiri, itu menjadi plus 8X, sama dengan min 8 nya saya tulis min 8. Nah, kemudian ini boleh nggak saya sederhanain? Nah, ini boleh saya sederhanain ya. Ini kan ada 4, 8 sama 8 nih. Nah, jadi kita sederhanain ya. Kita bagi sama berapa? Kita bagi 4 ya. Nah, 4 dibagi 4 itu adalah Y. 4 dibagi 4 kan 1. Nah, 1 kan nggak ditulis ya. Berarti 4Y dibagi 4 itu adalah Y. Kemudian ditambah 8X dibagi 4. 8X dibagi 4 itu adalah berapa? 2X ya. Nah, 2X. Kemudian sama dengan, nah, min 8 dibagi sama 4 itu hasilnya adalah min 2. Nah, ini jawabannya ya. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik min 1,0 dan 3,8 adalah ini ya, Y plus 2X sama dengan min 2 gitu. Jadi kalian harus inget ya. Jadi untuk mencari persamaan garis lurus, tentukan dulu ya, dia satu titik apa dua titik gitu. Kalau satu titik itu pasti nanti satu titik dan gradien gitu, pasti ada gradiennya gitu ya. Dan kalau dua titik itu juga beda rumus ya. Jadi satu titik dengan dua titik itu beda rumus ya. Yang A, B, C itu satu titik ya, D dengan E kan dua titik tadi. Ini satu titik, ini dua titik. Oke, jadi rumusnya beda ya, makanya diperhatiin dulu persamaan garisnya, informasinya ya, yang diketahui itu satu titik apa dua titik gitu ya. Jadi untuk satu titik itu nanti kita membutuhkan gradien ya, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan satu titik itu pasti ada gradiennya. Nih kayak yang A ya, satu titik nih. Nah, ini gradiennya gitu ya, satu titik gradien, satu titik gradien gitu ya. Oke, berarti selesai pembahasan sampai sini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.